Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dan pendengar di seluruh Nusantara. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Jumpa kembali dengan Jagat Horor. Kali ini kita akan bercerita, dapat kiriman cerita dari Ibu Ningsih dengan judul cerita Pesugihan Laut Selatan. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Cerita dimulai dari sekarang. Kehidupan adalah ujian. Manusia diuji dengan porsinya masing-masing. Diuji dengan kekayaan, kemiskinan, sakit dan sehat, jabatan dan juga wanita, dan masih banyak lagi. Bagi mereka yang sabar dan tawakal dalam menghadapi ujian, mereka akan mendapatkan keberuntungan di dunia ini dan nanti di kehidupan yang mendatang yang sudah dijanjikan Tuhan kepada hamba-Nya. Ujian kemiskinan inilah yang banyak orang tidak bisa bersabar dan bertahan. Banyak dari mereka terjerumus ke lembah kenistaan yang membuat sengsara di dunia ini bahkan akhirat nantinya. Sebagaimana kisah berikut ini. Sebut saja Bapak Suparlan. Siang yang panas di bulan Agustus tidak membuat Pak Parlan menghentikan aktivitas mengirimkan surat-surat ke berbagai desa. Dengan sepedanya sebagai petugas pos honorer, Pak Parlan ingin menjadi pegawai tetap di kantornya karena sudah menjadi pegawai honorer selama 6 tahun lebih dan sampai menjadi perjaka tua yang kini sudah berumur hampir 40 tahun. Karena wataknya yang pendiam, sulit baginya bergaul dengan lawan jenisnya. Dan dikarenakan juga Pak Parlan ingin menikah saat menjadi pegawai tetap. Namun sampai berumur 40 tahun, Pak Parlan tidak juga diangkat menjadi pegawai tetap. Sekitar jam 2 siang, semua surat-surat yang harus diantar sudah sampai tujuan semuanya. Akhirnya Pak Parlan kembali ke kantornya. Sesampainya di kantor, Pak Parlan melaporkan kepada atasannya sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Akhirnya Pak Parlan pulang sekitar jam 3 sore dengan mencangklong tas hitam di pinggangnya, dengan jalan kaki karena sepeda Aventaris tidak boleh dibawa pulang, dan juga jarak rumah dan kantornya yang tidak terlalu jauh, hanya 1 jam perjalanan. Sebelum sampai ke rumahnya, Pak Parlan ini melewati rumah gadis pujaannya yang bernama Saraswati. Dan sore itu Saraswati ternyata ada di depan rumahnya yang sedang menyapu. Gadis berumur 25 tahun itu tersenyum kepadanya. Saraswati selalu menyapu ketika Pak Parlan berangkat kerja dan saat pulang kerja. Bagai sudah tahu waktu-waktunya di saat Pak Parlan beraktivitas. Mereka saling tersenyum, namun kali ini Saraswati menyapanya. "Pulang, Mas?" Saraswati dengan tergagap. Pak Parlan menjawabnya, Iya dek." Kemudian membungkuk dan melanjutkan pulang. Hati Pak Parlan berbunga-bunga, rasanya sangat bahagia waktu itu. Sepasang muda-mudi itu memang memiliki perasaan yang sama, namun tidak ada yang berani mengungkapkannya karena Pak Parlan yang pemalu juga. Begitulah mereka setiap harinya saling tersenyum jika bertemu. Hingga suatu malam ketika Pak Parlan sedang santai, dia ditanya bapaknya,
Parlan, kamu ini sudah berumur, cepatlah segera menikah. Tidak usah kamu takut tentang masalah rezeki, nak, kata bapaknya tegas. Pak Parlan hanya menjawabnya, "Nggih, Pak, nanti kalau sudah pas waktunya." Singkat cerita, hari itu Pak Parlan terlihat tidak semangat di tempat kerjanya. Setelah selesai menyelesaikan tugas-tugasnya yang biasanya langsung pulang, dia hanya duduk-duduk di dapur kantor. Teringat ucapan bapaknya semalam membuat Pak Parlan tidak bergairah menjalani hari-hari itu. "Loh Mas, kok belum pulang?" tanya Tono, teman kerjanya. "Males Ton, aku bingung." Pak Parlan menjawab dengan lemah. "Lah, ada masalah apa toh Mas?" Kemudian Tono bertanya kembali, "Kamu kenal dukun sakti ora Ton?" tanya Pak Parlan tiba-tiba. "Nopo toh Mas? Ditolak cewek?" Tono bertanya keheranan. "Aku iki suka gadis, tapi aku takut ditolak Ton." Pak Parlan menjawabnya dengan bimbang. "Walah, jadi orang itu yang pemberani Mas. Kamu tanya gadis itu dulu, kalau dia mau kamu lamar Mas. Kalau dia tidak mau, baru cari dukun," saran Tono. Pak Parlan memikirkan omongan Tono itu memang ada benarnya. Akhirnya dia menekadkan diri, "Nanti kalau aku pulang, Saraswati masih di teras, berarti dia suka aku." Pak Parlan bergumam di hatinya saat berjalan pulang. Memang hari itu Pak Parlan telat pulang. Sekitar jam 5 barulah sampai di depan rumahnya Saraswati. Dan ternyata Saraswati masih di halaman, selesai menyapu. Kembali Saraswati menyapa, "Baru pulang Mas, mampir dulu." Saraswati menyapa Pak Parlan dengan senyuman yang manis. Kemudian Pak Parlan menjawab, "Iya Dek, aku terlambat nih sedikit." Dengan percaya diri Pak Parlan mendekati Saraswati sambil tersenyum malu-malu. Namun Pak Parlan teringat pesan Tono tadi. Akhirnya selangkah demi selangkah Pak Parlan ini menuju pagar besi di rumah Saraswati. Memang Saraswati ini anak yang berada. Bapaknya adalah salah satu karyawan bank swasta. Setelah bersandar di pagar, Pak Parlan memanggil Saraswati. "Dek, kemarilah, saya mau bicara." Panggil Pak Parlan ini ke Saraswati. Pelan-pelan Saraswati menuju ke tempatnya Pak Parlan. "Ada apa Mas?" "Aku ingin katakan sesuatu padamu." Pak Parlan mengatakan itu dengan cepat dan muka yang merah. "Aku suka padamu Dek." Saraswati hanya menunduk dan tersenyum sambil memainkan sapu yang digenggamnya itu. Tiba-tiba berderit pintu rumah Saraswati dan keluar Bapak Saraswati yang tinggi besar berewokan. Tak butuh waktu lama, bapaknya berteriak, "Hei Saras, masuk ke rumah." Kemudian Saraswati masuk ke dalam rumahnya. Bapaknya menghampiri Pak Parlan dan berkata, "Kamu jangan ganggu anakku ya. Kamu ini masih nggak jelas masa depannya. Kamu mau suka dengan anakku, setidaknya punya rumah sendiri. Jangan masih numpang orang tua. Kamu belum bisa bahagiakan dirimu sendiri toh." Suara yang berat dan datar itu langsung terasa memukul wajah Pak Parlan. Bapaknya Saraswati langsung meninggalkan Pak Parlan yang menunduk diam. Pak Parlan melihat punggung laki-laki itu dengan rasa dendam.
Namun sedih juga saat melihat Saraswati menatapnya dari jendela di rumahnya dengan wajah prihatin. Pak Parlan meninggalkan rumah 10 meter kali 15 meter itu dengan hati yang masih membara. Setelah sampai rumah, Pak Parlan hanya mengurung diri di kamar, memikirkan semuanya. Perkataan bapaknya Saraswati yang begitu mendalam terasa sakit di dalam hati Pak Parlan. Paginya Pak Parlan sudah tidak di rumahnya dan pergi tidak ada yang tahu. Tiba-tiba sebulan kemudian Pak Parlan kembali dan mengaku kepada keluarganya pergi ke tempat temannya. Setelah itu Pak Parlan sudah tidak bekerja di kantor pos lagi. Pak Parlan mulai berbisnis, berjualan kelapa, dan hari demi hari kehidupan Pak Parlan ini berubah. Yang tadinya hanya jualan kelapa muda, kini sudah mulai merambah pengiriman kelapa dan kopra. Lambat laun Pak Parlan sudah menjadi kaya di desanya. Dan sejak kepulangan Pak Parlan, bapaknya Saraswati ini meninggal dunia. Namun Pak Parlan tidak pernah menemuinya sama sekali. Setelah 3 tahun dan hidup dengan kemewahan, Pak Parlan sudah menjadi orang yang lebih dikenal di kampungnya. Pak Parlan ini meminang Saraswati. Mungkin sudah jodoh, mereka pun menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis. Walaupun jarak umur mereka 15 tahun tidak menghalangi cinta mereka. Usaha Pak Parlan berkembang pesat, tanahnya di mana-mana. Pak Parlan membuat perkebunan kelapa untuk memenuhi perdagangannya. Setelah hampir 5 tahun pernikahannya, Pak Parlan akhirnya dikaruniai seorang putra yang sempurna, ganteng dan pintar. Anak mereka diberi nama Danang. Pak Parlan begitu bahagia, begitu juga Saraswati. Danang tumbuh menjadi anak yang pintar dan berbakti yang membahagiakan mereka berdua. Hingga terjadilah tragedi yang membuat hati mereka terpukul. Danang yang berumur 10 tahun hendak berpamitan kepada kedua orang tuanya, bermain-main di ladang kelapa bapaknya. Di saat senja, waktunya pulang, teman-temannya ini pulang sendiri-sendiri, dan salah satu memberitahukan ke rumah Pak Parlan bahwasanya Danang hilang saat main petak umpet di ladang kelapa. Begitu terkejut Pak Parlan dan Saraswati, mereka mencari bersama tetangga warga dan kerabat untuk mencari anaknya yang semata wayang, namun tidak ditemukan. Setelah beberapa hari pencarian, Pak Parlan menyerah, mungkin karena putus asa atau kecewa. Pak Parlan tidak berani menghubungi polisi, entah kenapa. Pak Parlan jatuh sakit. Dia setiap malam bermimpi, katanya didatangi anaknya Danang. Dalam mimpinya itu, dia seolah-olah didatangi Danang. Saraswati mendengar suaminya saat tertidur selalu berkata, "Jangan ambil anakku, kembalikan anakku, maafkan aku Danang." Dan kemudian terbangun dengan mata kosong. Setiap Saraswati menanyakan kepada Pak Parlan, kenapa? Pak Parlan hanya diam 1000 bahasa. Dan karena sakitnya Pak Parlan, karena psikologi, menolak makan dan berobat, akhirnya Pak Parlan yang tidak kuat merasakan kesedihan anak kesayangan meninggalkannya, akhirnya meninggal dunia. Saraswati sangat terpukul. Dia harus merasakan kepedihan yang mendalam, kehilangan kedua orang yang dicintai, anak kesayangan dan suami tercinta. Saraswati tetap kuat. Dia tetap mencoba bangkit. Lambat laun Saraswati sudah bisa menerima kenyataan, namun tidak pernah berhenti berusaha mencari anak semata wayang yang ia sayang. Ia percaya Danang masih hidup. Saraswati tidak pernah menikah kembali, walaupun banyak pria tua dan muda, bahkan kaya hendak meminangnya. Hanya ada Danang di pikirannya, hanya ingin menemukan anaknya. Dengan para pembantu, Saraswati tinggal di rumah mewah peninggalan suaminya dan meneruskan bisnisnya.
Tidak terasa 30 tahun sudah peristiwa itu telah berlalu. Saraswati yang semakin menua, keriput sudah terlihat di lehernya, namun masih terlihat cantik sebagai wanita sosialita. Sore yang cerah di hari itu, Saraswati sedang mendengarkan lagu Plus Plus sambil menyirami bunga-bunga di halamannya. Saraswati terhenyak ketika melihat anak kecil yang di luar pagar besinya melihat rumahnya. Karena penasaran, Saraswati menghampiri dengan lembut bertanya, "Adik siapa? Rumahnya di mana? Sini masuk." Tetapi anak kecil itu hanya diam dan melihat sekeliling. Sekali lagi Saraswati bertanya, "Adik lapar? Saya buatin makan ya, main ke sini." Anak kecil itu akhirnya berbicara, "Iya Eyang, aku lapar. Aku mau makan nasi goreng, telur dadar." Seketika Saraswati menjerit. Ia ingat betul logat suara itu. "Danang, kamu Danang, kamu Danang le, anakku, ini Ibu Saraswati." Kemudian membuka pagar besi tinggi itu dan ingin menghampiri anak itu. Anak itu mundur pelan-pelan seperti ketakutan. Saraswati maju dan hendak memeluknya. "Sini Danang, ayo masuk ke rumah," Saraswati berucap sambil air mata berlinang. Anak itu berkata, "Iya, aku Danang Sutawijaya. Ayahku Palan Wijaya. Ibuku Saraswati. Tapi dia masih muda, Eyang." Kemudian mundur. "Kamu mau kemana? Ini rumahmu Danang." Saraswati berteriak kembali. Anak kecil itu terus berjalan sambil berkata, "Aku mau pulang ke Laut Selatan. Nanti Bunda malah kalau tahu aku pergi." Terus berlari dan hilang di pandangan. "Danang, Danang!" teriak istri Saraswati, membuat pembantunya Ningsih keluar dan menangkap tubuh lunglai itu. Ibu Saraswati jatuh hampir pingsan. "Ibu kenapa? Ibu Saraswati kenapa?" tanya Ningsih. "Danang pulang, Bi. Nang, kamu sudah tidak ingat ibu lagi, Danang. Semoga kamu bahagia di sana ya, Nang." Saraswati berbicara lirih dan kemudian pingsan. Selesai. Alhamdulillah, para pemirsa dan pendengar semuanya, demikianlah cerita kali ini. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua. Saya beserta jajaran direksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalam.